Sehari pasca banjir bandang yang menerjang kota Batu, Jawa Timur, pihak Basarnas kini fokus pada pencarian korban. 5 warga hilang tersapu banjir bandang. Fokus pencarian dilakukan di satu titik sungai, radius 1 km persegi di Desa Bulukerto. Sementara itu, 200 lebih personil gabungan yang terdiri dari TNI, BPBD, ataupun sukarelawan diterjunkan di 6 titik terdampak banjir. Sejumlah peralatan berat juga diturunkan untuk proses pembersihan material dan pencarian korban hilang akibat banjir bandang. Pasca bencana banjir bandang di Batu, Gubernur Jawa Timur meminta seluruh kepala daerah di wilayahnya mewaspadai risiko bencana alam dengan mempersiapkan posko-posko di titik-titik rawan. Pasalnya, menurut BMKG, tahun ini intensitas hujan naik antara 20 hingga 70% akibat pemanasan global. Siapkan posko di masing-masing titik yang sudah terdeteksi terhadap kemungkinan rawan terhadap bencana, apakah longsor, apakah banjir bandang, dan seterusnya. Sekarang ini terjadi di Batu, ini kan area yang memang hampir tiap musim hujan itu potensi terhadap banjir. Teman-teman kita tentu berduka yang di Rengel ke arah Kanor juga ada korban yang meninggal. Kemudian yang di Batu saya tadi dapat kabar ada 2 yang meninggal. Tentu kita berduka sangat mendalam. Warga menyebut sungai yang membawa arus banjir bandang tidak pernah banjir saat hujan deras tiba. Kejadian kemarin pun mengagetkan warga, terlebih banjir bandang membuat sejumlah rumah ambruk rata dengan tanah. Warga menyebutnya sebagai kali mati atau sungai mati karena air baru mengalir saat hujan terjadi, namun tidak sampai banjir bandang seperti yang terjadi kemarin. Bahkan dalam kurun 50 tahun terakhir, tidak pernah sekalipun terjadi banjir bandang. Kalau enggak kondisinya sungai ini ya enggak berfungsi, Pak. Enggak, kalau setiap hari enggak pernah mengalir. Kalau enggak musim hujan enggak mengalir, enggak ada aliran air. Kalau hujan pernah nggak banjir, Pak? Ya, cuma pernah kalau musim hujan atau udara deras itu pernah, tapi enggak separah seperti ini. Ini yang pertama kali, Pak? Iya ini. Saya sampai umur 50 ini ya baru ini. Enggak pernah biasanya. Enggak. Untuk mengetahui kondisi dan perkembangan informasi terkini pasca banjir bandang di Batu, Jawa Timur, sudah ada Hilda Nusantara, jurnalis Kompas TV di salah satu lokasi terdampak banjir. Hilda, jadi sudah sejauh mana pencarian 5 korban yang hilang? Lalu bagaimana data seluruh korban yang terdampak banjir bandang? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Informasi terbaru yang bisa saya sampaikan adalah bahwa telah ditemukan lagi korban yang kemarin hilang dalam kondisi meninggal dunia. Ada 4 warga tambahan yang ditemukan meninggal dunia sehingga jumlahnya ada 6 orang meninggal dunia. Salah satunya masih anak-anak yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi pada Kamis kemarin. Dari 6 orang meninggal dunia tersebut, 3 orang masih dinyatakan hilang dan hingga saat ini masih proses pencarian. Sekali dan juga saudara, saat ini saya berada di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Di sini adalah salah satu lokasi terdampak yang parah begitu. Hingga saat ini pembersihan terus dilakukan, alat berat pun juga sudah dikerahkan. Namun memang tidak mudah begitu Pak Skalis dan juga saudara, karena banyak sekali material banjir bandang yang masih terpantau belum bisa dibersihkan. Meskipun banyak sekali petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, warga yang berusaha untuk membersihkannya dengan alat-alat berat maupun secara manual. Dan informasi baru lainnya yang bisa saya sampaikan adalah selain di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, juga wilayah terdampak lainnya adalah di Kecamatan Batu. Di Kecamatan Batu sendiri pantauan hingga saat ini air masih meluap di jalanan, masih meluber ke jalanan. Dan hingga saat ini masih dilakukan pembersihan dan juga upaya pencarian untuk 3 korban yang masih belum ditemukan hingga saat ini, Pak Skalis dan juga saudara.
Hilda, seperti apa antisipasi pemerintah kota lalu juga tim tanggap bencana mengingat ini potensinya hujan masih akan terjadi terus dalam beberapa hari ke depan? Ya, Pak Skalis dan juga saudara, jika kita lihat intensitas hujan, bahkan baru saja sekitar 15 menit yang lalu begitu, hujan mulai turun di wilayah ini. Karena itulah warga yang sebelumnya ramai juga diminta minggir oleh petugas kepolisian begitu. Dan upaya-upaya pencegahan sudah disampaikan sejak dini hari tadi oleh Wali Kota Batu, oleh Gubernur Jawa Timur, agar warga untuk sementara tidak mendekat ke arah bantaran sungai begitu, karena hujan masih diprediksi akan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, Mas Kais dan juga saudara, data terbaru lainnya yang bisa saya sampaikan adalah sudah 22 orang yang menyampaikan kerusakan kepada petugas Pusdalop BPBD Kota Batu. Mereka melaporkan mulai kerusakan rumah, hewan ternak, kemudian juga hewan ternak hanyut, kemudian juga kendaraan rusak terdampak dari banjir bandang. Pusdalop BPBD Kota Batu masih terus melakukan update begitu. Jika tadi memang data akan terus berubah-ubah, namun setiap 1 jam sekali data terus diperbarui, baik itu terkait kerusakan maupun terkait jumlah korban. Dan memang hingga saat ini belum ada posko pengungsian, Pak Kais dan juga saudara. Kami juga sudah berusaha mengkonfirmasi, mendatangi satu persatu, namun yang ada hingga saat ini masih posko logistik begitu. Ada di 2 lokasi, di Balai Desa Bulukerto dan juga di BPBD Kota Batu. Pertimbangan, tadi BPBD menyampaikan pertimbangannya belum ada posko pengungsian karena titik banjir yang tersebar di 6 titik di 2 kecamatan di Kota Batu. Selain itu, warga terdampak juga memiliki kerabat terdekat seperti tetangga, saudara. Jadi mereka mengungsi ke rumah saudara masing-masing terlebih dahulu, sehingga saat ini belum terpantau ada posko pengungsian. Demikian, Pak Skalis. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara melaporkan langsung dari Batu, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, banjir bandang yang menerjang Kota Batu, Jawa Timur ini terjadi pada Kamis sore. Banjir disertai material lumpur menejang permukiman warga di bantaran Sungai Brantas. Inilah detik-detik saat banjir bandang menerjang Kota Batu pada Kamis sore. Air bah diketahui menghantam 6 desa. Desa Bulukerto di Kecamatan Bumiaji terdampak cukup parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu melaporkan 2 warga meninggal dunia. Tak cuma menghantam bangunan, derasnya arus banjir turut menyeret sejumlah kendaraan. Seperti minibus berwarna putih ini yang terekam kamera warga. Untuk sementara, BPBD Kota Batu mencatat 23 rumah rusak. Sementara 4 mobil dan puluhan motor juga ikut rusak. Lalu, mengapa terjangan banjir bisa separah ini? Itu tadi kami melihat bahwa itu terjadi fenomena pemotongan alami, natural dam. Jadi tadi di salah satu desa saya dengar keterangan penduduk bahwa terjadi pembendungan. Jadi air itu tidak mengalir, tapi air malah naik ke atas, terus kemudian bendung alami dari tanah, batu dan kayu itu jebol. Nah, itulah yang menyebabkan banjir bandang. Ini saya kira mungkin harus ada langkah-langkah yang jelas, tegas, kedepan menata daerah tangkapan air di Kali Brantas. Saat tanggap darurat biasanya proses-proses evakuasi akan terus dilakukan. Nah, karena prediksi kemungkinan masih akan ada hujan susulan, oleh karena itu seluruh hunian-hunian di bantaran sungai memang harus dievakuasi untuk memberikan keamanan dan keselamatan mereka. Hingga kini petugas gabungan masih mencari dan mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Namun kondisi rumah yang terendam lumpur bercampur kayu dan batu menyulitkan petugas saat melakukan evakuasi. Tim Liputan, Kompas TV.